Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kali ini kita masih belajar pakai tracer mobile. Ya, kali ini yang akan kita praktekkan yaitu nanti rangkaian seperti ini. Bisa dilihat di sini ada sebuah router, kemudian dua buah laptop gitu ya, yang nantinya kita hubungkan dari laptop 0 dengan laptop 1, yang pastinya dia memiliki sebuah kelas IP ya, yang dia punya kelas yang berbeda. Nanti akan saya set laptop 0 dia kelas A, kemudian laptop 1 dia kelas C ya. Kenapa dia bisa terhubung gitu ya? Kalau minggu kemarin kita sempat belajar peer to peer. Kalau peer to peer itu dia langsung antar laptop, antar PC, antar HP mungkin boleh ya. Tapi di sana ada prasyaratnya. Ketika kita peer to peer berarti tidak ada sebuah perangkat yang menghubungkan antara keduanya, baik itu router, switch atau perangkat yang lain ya. Jadi istilahnya one by one gitu ya. Jadi langsung antara laptop dengan laptop ya. Dia prasyaratnya satu, harus punya IP yang satu kelas ya. Kalau kemarin kita praktekkan sama-sama dia kelas C. Nah, kalau ini laptop 0 dengan laptop 1 dia punya kelas yang berbeda ya. Bagaimana ketika kita bisa menghubungkan antara keduanya walaupun dia berbeda kelas gitu? Makanya kita membutuhkan sebuah router gitu. Apa sih fungsi router sebenarnya gitu ya? Jadi fungsi router lebih ke penghubung antara dua jalur yang berbeda atau dua kelas yang berbeda gitu. Nah, di sini kita nggak perlu routing karena dia hanya satu router. Berbeda lagi ketika nanti kita gunakan dua router atau lebih gitu ya. Jadi kita butuh routing gitu. Namanya routing. Jadi kita administrator jaringan itu menentukan jalur mana yang terbaik untuk si router itu ya. Ketika kita menentukan manual, maka di sana disebut routing static gitu ya. Jadi menentukan jalur secara manual biar satu laptop dengan laptop yang lain bisa terhubung walaupun dia berbeda IP atau berbeda kelas. Itu dipelajari nanti minggu depan gitu ya. Nanti minggu depannya lagi bagaimana kita bisa belajar antara laptop 0 dengan laptop 1 ketika dia banyak router, bagaimana kita biar nggak pusing gitu ya. Kalau menentukan router satu persatu kan pastinya agak sedikit ribet gitu ya. Makanya kita butuh mengenal adanya routing dinamik yang dia sudah secara otomatis mencari jejak, mencari rute dan mencari jalan di mana dia bisa terhubung antara satu perangkat dengan perangkat yang lain walaupun dia di kelas IP yang berbeda. Oke. Jadi sebelum nantinya kita masuk ke routing statik dan routing dinamik, kita perkenalan dulu dari fungsi sebuah router gitu ya. Jadi kalau kemarin kita peer to peer yang punya IP itu sama antara laptop satu dengan laptop yang lain, ini kita buat settingan yang berbeda. Ini sebelumnya saya hapus dulu, saya blank dulu ya. New network, create a new, yes. Nah, oke. Saya buat di sini lembaran kosong dulu. Kemudian saya tambahkan satu router. Diklik bebas di area mana di putih ini ya. Kemudian klik router. Ya, saya pilih router yang 1841. Oke. Selanjutnya saya tarik dua laptop, klik area yang blank putih ini, and device, kemudian laptop. Saya berusaha untuk menggunakan perangkat yang berbeda biar kalian terbiasa gitu ya. Kemudian satu laptop, and device, laptop. Oke. Di sini sudah saya tarik dua laptop dan satu router. Nah, sekarang kita hubungkan dulu. Kita klik router, kemudian connect. Kita pakainya auto connect aja ya. Router, kemudian auto connect. Kita klik laptop 0. Selanjutnya router, auto connect, laptop 1. Oke,
bisa dilihat di sini. Sebelumnya kalian bisa gambar dulu di kertas gitu ya. Nantinya berarti ada 2 tangan, ada 2 jalur, dimana FA0/0 atau Fast Ethernet tangan pertama ya, tangan kanan kalau dari routernya ya, tangan pertama atau FA0/0 Fast Ethernet 0/0 ya, dia terhubung dengan laptop 0. Atau kalau kita gambarkan, router itu punya beberapa colokan RJ45 ya, colokan buat internet itu loh ya. Dia punya 2 colokan. Colokan yang pertama nyambung di laptop 0, colokan yang kedua nyambung di laptop 1 ya. Kalau di bahasa jaringannya FA0/0 nyambung di laptop 0, begitupun FA0/1 berarti dia nyambung di laptop 1. Bisa dimengerti ya. Nah, selanjutnya kita setting IP dulu ya. Kita masuk di router dulu, diklik, kita masuk di CLI, kita tekan. Nah, continue with configuration dialog, kita tekan yes. Nah, would you like to enter? Yes. Nah, ini tidak usah kita isi ya, di break aja, coba nanti bisa enggak. Nah, kalau sudah klik break biar kita langsung lewati. Oke, kemudian klik enter. Nah, selanjutnya kalau sudah seperti ini, kita tekan tombol pojok kiri bawah tanda keyboard itu ya, ditekan. Nah, nanti akan munculkan keyboard di sini. Oke, selanjutnya kita tuliskan enable, perintah enable. Kita bisa tekan tombol tab ya, tab. Nah, dia akan memunculkan sintaknya itu ya, lengkapnya. Kemudian enter. Nah, selanjutnya configure terminal, conf di tab. Nah, tab di enter. Jadi tidak usah terlalu banyak menghafal, kita cukup menghafal 3 kata depan minimal, terus kemudian diklik tab. Nanti dia akan memunculkan sebuah sintak untuk Cisco ini ya. Jadi kalau kita bermain Cisco itu kita mainnya sintak gitu. Nah, selanjutnya kita masuk di satu interface dulu. Interface Fast Ethernet, fast ya, 0/0 ya. Tadi FA0/0 kalian nanti bisa gambarkan dulu, nanti saya akan share ya gambar topologinya. FA0/0 itu dia punya IP berapa gitu ya, berarti kan dia yang terhubung di laptop 0 ya, dia punya IP, tulis dulu IP add ini kan berarti kita sudah masuk di FA0/0 ya. IP add ini perintah untuk menambahkan sebuah IP, bisa dituliskan seperti ini, kemudian di tab IP add tab gitu ya, kemudian 10.11.12 titik 1 spasi 255.0.0.0. IP ini hanya sebuah perumpamaan. Jadi ketika PC 0 saya set di IP kelas A yang memiliki subnet mask default kelas A minimal ya 255.0.0.0, kemudian enter. Selanjutnya kita upkan pakainya perintah no shutdown, no spasi shutdown, tab, kemudian enter. Sudah. Nah, ini kita baru setting satu interface ya. Berarti selanjutnya kita setting yang satunya yang terhubung ke PC 1. Caranya kita keluarkan dulu. Exit di tab, enter. Kita masuk di interface satunya. Tadi interface berapa? 0/1. Interface Fast Ethernet, fast gitu ya. Tab. Nah, 0/1.
di enter, kemudian IP add. Nah, ketika kita sudah menuliskan sebuah perintah yang kita sama, kita bisa tekan tombol anak panah ke atas. Nah, dicari gitu ya. Nah, kan yang sama ini nih. Nah, kita bisa hapus perintah yang berbeda yang mana gitu. Kita bisa hapus. Kita tuliskan IP dari fast Ethernet 0/1 atau yang terhubung di PC 1. Ya, dia punya IP sekian. Kita sesuaikan dengan topologi yang ada. Spasi subnet masknya. Maaf, ini kurang titik ya. Titik 0. Oke, enter. Kemudian no shutdown. Kita tap enter. Oke, selanjutnya kita exit dulu. Exit. Nah, kita bisa lihat IP yang sudah kita setting. Caranya show IP IP interface. Nah, ini ya, nanti bisa di enter gitu ya. Jadi ada FA00, dia punya IP sekian, broadcastnya ini nanti bisa di enter, bisa memunculkan. Nah, gimana cara mengeluarkannya? Tinggal ditekan ini, sampingnya spasi ada CTRL strip terus tanda apa ya itu ya. Pokoknya sampingnya spasi. Tombol antara break dan spasi, tekan kontrol. Nah, selanjutnya kita coba keluar. Caranya ditekan gambar ini, gambar topologi, sampingnya router 0 bagian atas. Kita tekan masuk di topologi. Nah, selanjutnya kita setting IP-nya dari laptop 0 dan laptop 1. Laptop 0 kita set desktop IPv configuration. Kita masuk di IP address. IP-nya kita isikan satu kelas dengan FA0/0 10.11.12. Ada typo 11.12.2. Kalau tadi yang untuk FA00 10.11.12.1, kalau yang ini 2, jadi nggak boleh sama ya untuk IP yang terakhir. Nah, subnet mask kita buat sama. Nah, perbedaannya ketika kita sudah bermain namanya router, berarti kita harus mengisikan gateway. Gateway itu siapa gitu ya? Gateway itu IP yang ada di router. Ya, tangan yang menghubungkan antara PC 0 dengan router itu siapa gitu ya. Tangannya siapa gitu. Tadi kan IP-nya 10.11.12.1 gitu. Jadi gateway itu diisikan tangan yang menghubungkan ke PC itu. Ya, bisa dipahami. Ya, bisa dilihat di topologinya. Kemudian di apply, di close. Selanjutnya, begitupun di laptop 1. Kita isikan yang satu kelas dengan tangan yang menghubungkan di router. Ya, tadi IP-nya 192, kita isikan digit yang terakhir aja yang berbeda. Untuk penjelasannya seperti apa harusnya sudah ngerti ya, karena kalian sudah semester 2. Ya, kalau belum besok kita ulangi pas ketika masuk aja ya. Jadi dibuat yang berbeda di digit yang terakhir. Maksudnya kalau IP itu kan ada 4 digit, 4 oktet gitu ya. Ada 192, 168,
2 titik sekian. Nah, yang terakhir itu yang dibuat berbeda. Kalau tadi di routernya 1, ini kasih 2. Selanjutnya subnet mask kita buat sama. Oke. Apply dulu biar kelihatan gateway-nya. Gateway-nya kita isikan berarti berapa? IP yang ada di router. Gini. Oke. Kalau sudah di-apply ya, bisa dilihat IP address berarti dia yang diisikan kelas yang sama, hanya digit terakhir yang dibuat berbeda. Boleh 3, boleh 4, boleh 5, asal tidak lebih dari 255 gitu. Gateway itu diisikan IP yang sama persis di routernya yang sudah disetting. Kalau kalian mau merubah boleh ya. Oke, selanjutnya di close. Kalau sudah, kita tinggal cek apakah dia sudah bisa terhubung. Sebelumnya kita tampilkan dulu skenarionya. Kita tekan titik 3 di bagian atas sama seperti minggu kemarin. Kita tekan skenario. Kalau sudah terlihat, kita bisa mencoba mengirim pesan dari laptop 0. Pesan ini ya, tanda amplop kita tekan. Kemudian kita klik destination-nya. Nah, kita masuk ke router 0. Oke, successful antara laptop 0 source ya, asalnya dari laptop 0, destination itu tujuannya ke router 0, dia berhasil. Oke, saya mencoba mengirimkan balik dari router 0, kita tekan, kemudian kita tekan pesan ya, tanda amplop, kemudian destination-nya saya buat ke laptop 0. Apakah berhasil? Successful. Oke, kalau sudah berhasil, kita coba tangan bagian kanan laptop 1 kita tekan, kemudian amplop kita tekan, terus masuk ke router 0. Apakah destination belum tertampilkan, saya tekan lagi. Berhasil ya, successful. Oke, selanjutnya kebalikannya, dari router 0 kita tekan pesan, kemudian ke laptop 1, successful juga. Baru yang terakhir kita cek antara laptop 0 dengan laptop 1. Kita tekan laptop 0, pesan, kemudian laptop 1. Nah, source laptop 0 yang asalnya dari laptop 0 ke destination laptop 1, tujuannya laptop 1, dia berhasil. Selanjutnya berkebalikan, dari laptop 1 kirim pesan ke laptop 0. Apakah berhasil? Berhasil. Kalau seperti ini sudah berhasil secara otomatis, kalian mau ngeping, mau sharing printer walaupun dia di kelas yang berbeda, kita tetap bisa terhubung. Itu fungsinya sebuah router seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa dipelajari minggu ini. Semoga kalian paham. Yang penting paham dulu konsep dari sebuah router itu fungsinya seperti apa. Kita lanjut untuk routingnya minggu depan, biar kita lebih mudah memahami. Kita pelajari yang ini dulu. Cukup sekian. Apabila ada pertanyaan, boleh nanti ditanyakan secara langsung. Semoga kalian tetap semangat, bisa mempraktekkan ini di rumah, dan bisa maksimal kita tetap dalam pembelajaran yang menyenangkan. Cukup sekian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.